Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik semua. Hari ini hadir semua ya. Bagus. Hari ini kita akan mempelajari tema 4. Tema 4 yaitu berbagai pekerjaan. Subtema 1, jenis-jenis pekerjaan dan pembelajaran yang ke-1. Baiklah, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan yang pertama, dengan mengkaji bacaan tentang hubungan sumber daya alam dan pekerjaannya, siswa mampu menjelaskan hubungan sumber daya alam dan pekerjaan yang ada di daerah tersebut. Yang kedua, dengan kegiatan membaca dan menganalisa bacaan, siswa mampu menemukan informasi tentang teh, jenis pekerjaan, dan proses pembuatannya dengan benar. Yang ketiga, dengan kegiatan membaca peta, siswa mampu menjelaskan hubungan antara beberapa jenis pekerjaan dengan kondisi geografis daerah tempat tinggal secara benar. Yang keempat, dengan mengamati gambar dan berdiskusi, siswa mampu menjelaskan hubungan antara sumber daya alam dan kondisi geografis dataran rendah, tinggi, dan perairan. Yang nomor 5, dengan membaca teks pertulangan Ulil si daun teh, siswa mampu menjelaskan proses daun teh tubruk secara runtut. Fokus pembelajaran kita hari ini yaitu Bahasa Indonesia, IPS, dan IPA. Langsung saja. Pernahkah kalian meminum teh? Pernah ya. Kebanyakan orang Indonesia ketika pagi itu dia meminum teh. Tetapi, tahukah kamu proses pembuatan teh? Kita amati gambar di samping ya. Proses pembuatan teh, yang pertama yaitu ada perkebunan teh, ada pemetik teh, ada yang melayukan teh, dan juga ada yang menggiling daun teh, dan terakhir yaitu pengemasan teh. Sehingga jadilah teh yang seperti yang kita minum-minum setiap pagi ataupun ketika kita mau. Baiklah. Di sini ada beberapa soal, kita jawab bersama ya. Di mana letak perkebunan teh? Ya, perkebunan teh letaknya di daratan tinggi. Pekerjaan apa saja yang terdapat di perkebunan teh? Ada yang tahu? Baiklah, yang pertama yaitu ada pemetik teh, ada pelayu teh, dan juga ada yang pengemas teh. Apa tugas dari masing-masing pekerja teh? Memetik. Yang pertama memetik teh, yang kedua yaitu mengolah teh, dan yang ketiga mengemas teh sehingga bisa dikemas sehingga bisa diminum. Pemetik teh tinggal di daratan tinggi. Lalu bagaimana dengan keadaan sekitar? Pekerjaan apa saja yang ada di sana? Kita amati gambar di samping ya. Pada gambar di samping terdapat beberapa pekerjaan. Yang pertama, pada gambar pertama, pekerjaan apa? Iya, petani padi. Tugasnya menanam padi. Tempat pekerjaannya di sawah. Pada gambar kedua yaitu pekerjaan nelayan. Tugasnya menangkap ikan. Tempat bekerja di laut. Pada gambar yang ketiga yaitu ada pekerjaan petani sayur. Tugasnya menanam sayur. Tempat bekerjanya ada di kebun. Betul sekali. Menurut anak-anak semua, apakah ada hubungan antara pekerja dan tempat bekerjanya? Ada beberapa pekerjaan yang sangat berhubungan dengan tempat kita tinggal. Seperti pemetik teh yang tinggal di pegunungan yang disebut sebagai daratan tinggi, dan seorang nelayan di pantai
yang tinggal di daerah dataran rendah. Nah, sekarang kamu sudah tahu bahwa pekerjaan dipengaruhi oleh wilayah tempat tinggal. Apakah mereka tinggal di daratan tinggi atau daratan rendah? Untuk mengetahui wilayah-wilayah itu, kita bisa mengetahui dengan baca peta. Kita amati gambar peta di samping ya. Pada gambar di samping terdapat peta dengan daerah yang berwarna hijau, oranye, kuning, dan biru laut. Pada gambar oranye dan kuning itu terdapat daratan tinggi. Daratan tinggi terletak pada ketinggian di atas 7 meter di atas permukaan laut. Pada gambar warna hijau terdapat daratan rendah, yaitu terletak pada ketinggian tidak lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Pada gambar warna biru laut itu terdapat perairan. Selanjutnya kita jawab tabel berikut ya. Ada pekerjaan dan lokasi. Pekerjaan apa saja yang dapat di daratan rendah? Iya, benar, ada pekerjaan petani padi, pedagang. Selanjutnya, pekerjaan apa saja yang terdapat di daratan tinggi? Ada petani sayur juga, ada pemetik teh dan lainnya. Yang ketiga yaitu pekerjaan apa saja yang terdapat di perairan, ada nelayan, ada pengusaha tambak, dan lainnya. Betul sekali. Baiklah, setelah mengisi tabel, tahukan bahwa kenampakan wilayah permukaan bumi itu terdiri atas daratan rendah, daratan tinggi, dan perairan. Dan jenis-jenis pekerjaannya yang terdapat pada masyarakat tersebut. Setelah kalian tahu bahwa salah satu pekerjaan yang ada di daratan tinggi adalah pemetik teh, sekarang kita akan mencari tahu bagaimana proses teh terjadi sehingga teh dapat dinikmati oleh kita semua. Simak kisah ulir si daun teh berikut ya. Ulir si daun teh. Aku ulil si daun teh. Aku tinggal di daratan tinggi yang berudara sejuk dan dingin. Aku bersama teman-temanku terhampar di perbukitan di lembah pegunungan, bagaikan permadani hijau di kaki langit. Saat aku menjadi tunas, aku masih berada di pucuk pohon. Para pekerja pemetik teh memetikku dan membawaku ke lokasi industri yang tidak jauh dari tempat asalku. Banyak orang jenis pekerjaan yang berbeda mengurusku di sana. Pertama, aku diletakkan dalam sebuah ruangan besar sehingga layu. Kemudian aku dimasukkan ke dalam mesin penggilingan sehingga halus. Setelah itu, aku berada di dalam alat selalu berputar untuk memisahkan batang dan kotoran. Akhirnya aku dikeringkan, kemudian dikemas di dalam kertas kasa atau kemasan sederhana yang dinamakan teh tubruk. Selain pabrik pengolahan di atas, ada juga pengolahan lain yang mengemas aku menjadi teh botol atau teh kotak. Setelah kita membaca cerita tersebut, ada beberapa pertanyaan. Kita jawab bersama-sama ya. Pertanyaan yang pertama, sebutkan sebanyak mungkin pekerjaan yang ada di dalam cerita tersebut. Ada pekerjaan apa saja? Ya, ada pemetik teh, ada pengolah teh, dan ada pengemas teh. Soal nomor 2, tuliskan proses ulil si daun teh sampai menjadi teh tubruk yang dapat dinikmati oleh semua orang. Proses pertamanya yaitu teh diletakkan di dalam sebuah ruangan yang besar sehingga layu. Kemudian teh dimasukkan ke dalam mesin penggilingan hingga halus. Setelah itu teh dimasukkan ke dalam alat untuk memisahkan batang dan kotoran.
Akhirnya teh dikeringkan, kemudian dikemas di dalam kertas kasa atau kemasan sederhana yang disebut teh tubruk. Jadi, setelah menyelesaikan menjawab proses ulil si daun teh menjadi teh tubruk, anak-anak sudah paham dan ingat ya. Alhamdulillah. Baiklah, Ibu akan simpulkan materi kita hari ini. Yaitu jenis-jenis pekerjaan yang terdapat di beberapa wilayah, yaitu dataran tinggi, ada pemetik teh, dataran rendah, ada petani sayur, di daerah perairan ada nelayan. Pada peta yang berwarna oranye dan kuning itu menunjukkan gambar daerah daratan tinggi. Pada peta yang gambar hijau itu menunjukkan bahwa daratan rendah. Dan pada peta yang menunjukkan warna biru langit itu menunjukkan perairan. Baiklah anak-anak, cukup sekian pelajaran kita hari ini. Semoga bisa dipahami dan dimengerti. Teruslah belajar walaupun dimanapun kita berada. Kita akhiri dengan membaca alhamdulillah ya. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.